Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Sambil Suara Kesehatan. Artikel sore berjudul perencanaan kapasitas produksi pabrik guna memenuhi permintaan pada CV rezeki beton perkasa. Dengan studi kasus di CV rezeki beton perkasa. Mulanya perkembangan infrastruktur di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menunjang pembangunan infrastruktur baik dari segi fungsi maupun estetika. Upaya peningkatan produk dan proses secara berkelanjutan merupakan aspek krusial dalam memperoleh keunggulan kompetitif khususnya di tengah dinamika pasar manufacturing semakin kompetitif. Kondisi ini menjadi semakin signifikan dalam sektor industri dengan tingkat persaingan yang tinggi seperti industri paving stone. PT XYZ ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi jenis produk paving yaitu paving persegi panjang, paving scoop, paving segi empat, jenis-jenis tata krisis, dan lain sebagainya yang terletak di Kecamatan Lawang, Kabupaten Lawang. Perusahaan ini kerap mengalami kesulitan dalam menyelesaikan produksi sehingga jumlah permintaan konsumen tidak terpenuhi sehingga dan jumlah yang telah ditetapkan dalam pesanan analisis perencanaan kapasitas produksi difokuskan pada produksi karena produk ini adalah produk utama yang paling banyak diproduksi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Nilai dasar teori ini yaitu perencanaan produksi merupakan proses untuk menentukan kemampuan produksi perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. Kapasitas produksi harus digunakan dengan baik agar perusahaan dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan produksi. Perencanaan kapasitas juga membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan tenaga, mesin atau produksi dan menggunakan fasilitas produksi. Output capacity planning adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis kecukupan kapasitas produksi berdasarkan jadwal untuk produksi. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah kapasitas yang sedia mampu memenuhi kebutuhan produksi perusahaan. RCTP atau Rokat Capacity Planning digunakan sebagai alat pengendalian kapasitas sebelum proses produksi dilakukan sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan produksi. Ini metode penelitian yaitu identifikasi masalah, pustaka, dan pengumpulan data, dan lalu pengolahan data, dan analisis hasil penelitian, lalu kesimpulan dan syarat. Masuk dalam ke analisis pembahasan. Di sini ada perbandingan tingkat ketepatan hasil peramalan dari tabel 3. Metode dekomposisi multiplikatif dipilih untuk meramalkan permintaan paving stone di masa depan karena metode ini memiliki nilai MAP, MSD, dan MAP yang paling kecil dibandingkan dengan 3 metode lainnya. Metode dekompositif aktif periode mendatang karena data menunjukkan pola tren dan musiman hasilnya penghubungan dapat dilihat pada gambar grafik berikut. Yaitu grafik metode data dekomposisi multiplikatif pada gambar 3. Multiplikatif diterapkan untuk meramalkan Master Production Schedule. Pada penyusunan Master Production Schedule, ini menggunakan pendekatan perencanaan produksi dengan metode case strategi. Strategi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan tingkat pada gambar 2. Basis data metode komposisi aktif, yaitu grafik data metode komposisi aktif. Proses CA menyesuaikan jumlah produksi sesuai dengan total permintaan yang diterima. Hasil perhitungan EPS bisa dilihat pada tabel 4. Master Production Schedule. Lanjut pembahasan selanjutnya. Berikut adalah salah satu perhitungan pada work center 1 berdasarkan tabel 4. Ini ada kolom safety stock, ATP, NPS, plant order, berdasarkan jumlah hasil produksi pada jenis produksi tertentu di mana work center menghasilkan output sebanyak 90 biji dalam satu kali proses produksi. Lalu perhitungan kapasitas tersedia dalam perhitungan
Kapasitas yang tersedia, jumlah faktor perlu diperhitungkan seperti jam operasional, jumlah hari kerja, jumlah shift, jumlah mesin atau tenaga kerja, serta tingkat efisien dan tingkat utilasi pada masing-masing lapisan terakhir itu disajikan contoh perhitungan efisiensi dan utilasi pada lapisan terakhir. Contoh penerapan pada bulan Januari 2025 di work center 1 dengan rumus kapasitas tersedia total hari kerja kali jumlah mesin kali durasi jam kali jumlah shift kali nilai efisiensi kali faktor pemanfaatan kapasitas tersedia 21 dengan hasil 21,062. CCP merupakan tahapan analisis dan peninjauan terhadap kapasitas fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan. Master Production Schedule yang mengacu pada plan order pada tabel 4 yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan menggunakan metode FCCP ini. Perhitungan kebutuhan kapasitas. Perhitungan kebutuhan kapasitas berdasarkan Bill of Labor approach atau BLA kalau dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut. Uji kelayakan kapasitas. Pengujian kelayakan kapasitas dilakukan dengan cara membandingkan antara kapasitas yang tersedia dalam kapasitas yang diperlukan yang dinyatakan dalam bentuk IC load capacity. Perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut. IC sama dengan kapasitas tersedia, kapasitas yang diperlukan per kapasitas tersedia. Perhitungan yaitu LC sama dengan 2, 22, 176 per 2,031,59 kali 100% dengan hasil 90%. Kesimpulan berdasarkan hasil dan pengulangan data dan analis menggunakan metode pemangkat capacity planning dalam proses produksi paving stone dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kekurangan kapasitas kecil seperti di work center 1 dan 4 bisa diperkuat dengan hanya lembu ringan yaitu kurang dari 1 jam per orang per hari. Kekurangan besar seperti di work center 2 dan 3 membutuhkan lembur 2-3 jam per orang per hari selama 1 bulan penuh. Jika hasil lebih dari 4 jam orang per hari sebaiknya mulai pertimbangan untuk merekrut tambahan tenaga kerja karyawan. 2 atau 1 karyawan tambahan dibutuhkan di Oktober, November, dan Desember 2025 pada work center 1 tambah 3 orang akhir 2 orang. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.